Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Andi Angio dalam Sigma Podcast. Ini sudah yang kedua kalinya kita take karena tadi tidak masuk suara teman-teman ya. Biasa kesalahan teknis. Iya, tadi kita sudah memperkenalkan narasumber kita mulai dari Kakak Bua sebagai pernah menjabat sebagai mantan ketua OKK HIPMI Kabupaten Banggai. Dan mungkin perlu diluruskan tidak ada mantan ketua. Oh, Tetap, tidak ada ya? Iya. Di HIPMI itu tidak ada mantan. Oh iya. Cuma di hati ada Di ya. hati ada. Makanya jangan main hati kan. Oh iya. Dan selanjutnya kita juga sudah memperkenalkan Nana. Ya, jadi Nana alhamdulillah di tahun 2020 periode 2020-2023 itu dipercayakan sebagai ketua OKK HIPMI Banggai. Oke. Maco memang kakak. Dan yang terakhir, disilakan. Baik, jangan tersuwi ini. Sebelum saya bicara, ada mic ini, ada suara? Ada. Oh iya, jangan so Jangan panjang tuh ulang. kalau kita ulang. Iya, baik. Saya Angga Saputra. Alhamdulillah saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum PCHIPMI Banggai untuk masa bakti 2020-2023. Kalau kemarin masih anggota Departemen di HIPMI. Oke. Siap. Jadi teman-teman, kita hari ini akan membahas satu isu yang sangat hangat tentunya tentang bagaimana politik di 2024. Dan kebetulan di 2024 ini cukup banyak teman-teman pengusaha muda yang terlibat. Gitu. Dan kita kalau disebut, lumayan banyak ya. Cukup banyak. Cukup banyak. Dari Sangat banyak teman-teman HIPMI saja sudah berapa orang ya? 4 orang. 40. 4 orang. Dan banyak pengusaha muda secara umum juga banyak. Ya. Iya, betul. Yang boleh kita sebut namanya ada siapa-siapa saja? Boleh. Ada kalau di HIPMI ada Itu Meno. Itu Eno, terus ada Kanda Anggi. Anggi. Terus ada kalau di HIPMI ini ya. Siapa lagi? Ebing. Ada Ebing. Terus yang terakhir Epil 4 Bocun. Bocun. Oh iya. Bocun ya. Bocun. Sama Betul. Yeti. Oh ya 5 Oh, berarti. iya. Kita 5. Benar. Kalau pengusaha muda secara umum banyak sekali. Banyak Banyak sekali. sekali. Benar, ada Kak Agus Namalante. Agus Namalante, ya. Kayaknya semuanya deh Semua. jadinya ya. Kayaknya pulang subuh kalau Kayaknya orang semuanya- sebut semua satu-satu. Kayaknya semua pengusaha muda ya. Tinggal yang merasa saja ya. Merasa muda ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya dan berdiskusi boleh. Atau mau mengeluarkan pernyataan dan lain-lain juga boleh. Nanti kita coba akomodir, kita coba baca. Dan kita coba ke topik kita nih. Tentang pengusaha muda berpolitik 2024. Iya, Oke. sip. Ini memang lagi bagus-bagusnya ya. Lagi panas-panasnya, bukan hanya hangat Kak Andi. Iya. Kalau Nana kenapa tidak coba maju di 2024? Akan ada waktunya. Oh, Kalau Nana maju bukan panas, mendinginkan Iya. suasana. oh gitu ya. Padahal Kesini, sudah kesini. sejauh ini ya posisi duduk ya. Iya. Kalau Kakak buat sendiri melihat ya tentang keterlibatan pengusaha muda gitu ya di Kabupaten Banggai, kan ini cukup rame nih teman-teman pengusaha muda. Kalau Iya. Kakak buat melihat fenomena itu gimana nih di Banggai sendiri? Jadi kan saya pikir bahwa politik ini kan fenomena musiman. Betul. Tanpa harus mempersiapkan jangka panjang. Dan rata-rata kemudian kita ya seperti namanya juga politik praktis. Jadi semua dipersiapkan yang praktis, dan sehingga tidak ada yang kemudian untuk mempersiapkan bagaimana kemudian katakanlah kita sudah memasuki fase 2024 atau yang gagal kemarin di 2024 itu tidak mempersiapkan lagi bagaimana kemudian dipersiapkan di 2029. Langkah-langkah politik apa yang dipersiapkan sehingga mendapatkan ruang di hati masyarakat untuk kemudian kita mendapatkan kepercayaan. Oh, oke. Emang menurut Kakak buat sendiri untuk apa sih? Apa yang dicoba yang bisa apa ya boleh dibilang ya? Yang pengusaha muda ingin dapatkan begitu ya di 2024. Maksudnya ketika seorang pengusaha muda berpolitik, sebenarnya politik itu seperti apa sebenarnya? Jadi mungkin ada sesuatu yang seksi buat bagi mereka. Oh gitu ya. Ini Ada yang langsung seksi panas buat dong mereka. kayak pembahasannya. Langsung dingin, Langsung panas. Seksi Ya, ya. karena ada yang seksi di situ. Jadi ada yang kemudian mencoba, ada yang baru sebatas mencoba, ada yang kemudian sudah percaya diri full bahwa dia
mendapatkan ruang itu untuk bisa dipercayakan duduk di DPR. Oke. Sebelum lebih lanjut ya, teman-teman, kita mau ucapkan selamat dulu kepada tim sepak bola kita. Oh iya, Oh betul. iya, Tim betul Asian sekali. Games. Akhirnya. Akhirnya biasa. cukup lama. Setelah Setelah penantian 32 32 tahun. tahun. 2 abad bukan? 30 tahun nih. 30-an. Lama sekali itu Nana. Zamannya Soeharto memimpin. Rezim Orde Baru ini. Akhirnya Dari berhasil. Orde Baru ya. Orde Baru ini. Akhirnya berhasil. Kami juga ingin mengucapkan belasungkawa juga atas berita terbaru. Berceraian ini, Betul. jangan-jangan Bukan. berceraian. Iya, Yang lagi hits. karena kita membahas. Jadi anu ini. Melenceng. Iya. Menkominfo barusan ditetapkan Oh, iya. juga gitu ya. Tersangka ya. Johnny G. Plate Johnny G. Plate. jadi tersangka terkait kasus korupsi BTS itu totalnya sekitar 8 triliun. Ngeri itu kalau dipakai pencalonan. Iya, itu kalau dipakai untuk pengusaha. Pengusaha. Aduh. Jadi ya. Pilkada boleh itu. Iya, kita berharap pokoknya yang terbaik untuk Indonesia lah Betul. ke depannya. Oke, kalau dari saya sempat baca sebelum Angga kesini ya, saya sempat baca soal statusnya Angga terakhir. Nah, Ini setiap detail pengusaha juga. muda punya tujuan yang berbeda ketika memilih masuk ke dalam gelanggang politik. Iya, iya, iya. Bahkan ada juga pelaku usaha yang menganggap politik itu wajib dihindari dan tidak berdampak langsung ke usahanya. Pertanyaannya saya, emang politik selalu ada kaitan dengan usahanya, usaha kita? Jadi memang ketika Bu tadi sampaikan, memang politik ini bisa jadi sebagai ajang uji coba, bisa jadi juga sebagai ajang pengabdian politik. Oke. Gitu. Tergantung teman-teman hari ini anak muda yang maju, seperti apa mereka memperhatikan tentang politik itu. Iya. Kalau saya melihat memang 2024 ini memang ruang bagi anak buah terbuka luas ini bagi anak muda untuk berkompetisi di dunia politik. Begitu kakak ya? Ya. Begitu. Karena memang generasi yang agak tua ini sudah mulai hampir sedikit memberikan ruang kepada anak muda generasi. Oh. Regenerasi. Makanya memang betul Kak Bon bilang tadi, memang kita harusnya mempersiapkan dari sejak lama ini. Kalau kemudian kita mau ingin bermain di dunia politik, harusnya mempersiapkan ini dan ketahuan siapa yang siap siapa yang tidak ini ketahuan. Oke. Ini bahasa-bahasa ketua parpol ini bukan ya? Mendekati. Oh, Semi politik ini. saya pikir Angga keluar di sini bikin parpol baru ini. Soalnya batanya yuk agak sedikit politik, bisa bagi politik. Partinya itu sebenarnya. Jadi memang lebih ke dua sisi tadi itu. Bisa jadi uji coba. Bisa jadi pengabdian. Oke. Ini kalau macam kita coba kasih spesifik ini Kakak Bua. Kan politik ini boleh dibilang 2024 banyak paling DPRD kan Yes. gitu ya. Ya. Sebenarnya DPRD ini tugasnya apa Kak Bua kalau kita coba ini? Jangan-jangan maksudnya supaya kita sama-sama belajar nih ulang Iya, nih. iya. Sebenarnya tugas tanggung jawab DPRD ini apa nih? Jadi kan lebih cenderung bahwa DPRD itu dan mungkin hampir sama semua sih sampai dengan DPR RI. Cuman mungkin ruang-ruang kerja yang berbeda dan pengambilan kebijakan yang berbeda pula. Oke. Tapi pada umumnya adalah bagaimana mengawal dan menampung aspirasi rakyat. Sehingga DPR itu yang mestinya itu menjadi rumah bagi rakyat. Iya. Sebisa mungkin ke depan bahkan kalau boleh menghilangkan sekat-sekat bahwa ketika rakyat mau ketemu wakilnya itu sebisa mungkin Mudah ya, Kak? mudah untuk ketemu. Oh, emang sekarang menantang berarti? Dan bukan menantang sih sebenarnya, Sangat cuman menantang. sangat menantang. Oh, sangat menantang. menantang. Iya. Oh, jadi gitu ya, Kak Bu ya. Sebenarnya tugas berarti sebenarnya ya seperti yang kita pikirkan di awal ya. Jadi teman-teman ikut sebenarnya dalam politik 2024 ini lebih menjadi wakil rakyat sebenarnya Wakil ujung-ujungnya, kan? Dan memang tujuannya seharusnya menjadi wakil rakyat. Tapi itu kerasa Nana, kalau menurut Nana. Untuk saat ini. Khusus di pengusaha ya. Oh, Kita coba pengusaha. ke Oke, topik. oke. Saya yakin Kembali ke topik, kembali ke Iya, topik. saya yakin maksudnya dari sebelum-sebelumnya Iya. tidak mesti 2024 sudah banyak tokoh-tokoh pengusaha muda yang memang secara umum mungkin di Indonesia ya Iya. yang memang berkecimpung di dunia politik. Ya. Kalau menurut kacamatanya Nana sejauh ini ya yang Nana lihat punya pengaruh tidak ke pengusaha muda nih? Pengaruhnya ada sebenarnya karena begini. Ke dianya atau ke pribadinya atau ke secara umum? Ke pribadinya pasti ada pengaruh Oh, kan, pribadi pasti itu ya. pasti. Tapi begini, yang pertama Nana mau support penuh juga untuk teman-teman pengusaha muda Iya. yang
mau bertarung ya untuk menduduki kursi panas di Lalong sana. Panas sih. Iya, pas itu super panas itu enggak ya. Karena begini, pernah baca salah satu quote dari seorang dramawan dan penyair Jerman, katanya kita jangan buta politik. Betul. Ya, betul. jangan sampai buta politik karena memang setiap aspek kehidupan itu berkaitan dengan politik. Benar, ya. benar. Dan kalau kita buta sama politik, apatis sama politik, nanti kita tidak menyadari bahwa segala aspek termasuk harga pangan dan lain sebagainya itu tergantung kebijakan politik. Benar, Nah, benar. saya support anak-anak muda supaya mereka bisa tadi yang seperti Kakak Buah bilang, mengawal aspirasi masyarakat khususnya Kabupaten Banggai, dan paling spesial para pengusaha muda yang bukan kaum elit ya, Kakak Andi ya, mereka yang masih dalam proses merintis ya, karena kembali lagi kebijakan politik itu bergantung kepada mereka yang memangku kekuasaan. Jadi memang harapannya saya itu Kak, yang para pengusaha muda itu bisa mewakili para pengusaha-pengusaha lain secara spesifik dan secara umum kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banggai. Oke. Kalau dampaknya sebenarnya untuk saat ini belum terlihat jelas. Jadi masih harapan ya. masih berharap tapi saya yakin semua yang maju untuk Pileg 2024 ini punya visinya sama untuk kesejahteraan masyarakat Banggai. Itu cara membohongi. Itu harapan kami. Caranya, cara kampanye itu ya. Ini mirip Najwa Shihab saya lihat. Iya. Tapi Mata Najwa. saya mencoba ini ya, ada beberapa kata tadi juga dari Siap. Angga bilang kompetisi, dan Nana juga sempat bilang ini sebagai ajang pertandingan ya. Entah kenapa saya malah memikirnya ini bukan sebuah kompetisi. Karena kalau ini adalah sebuah kompetisi, pas menang selesai urusan. Ya. Dia pikir tinggal ngambil hadiah poinnya. Dan kayaknya sampai sekarang ini begitu posisi jabatan-jabatan ini. Ya. Kenyataan seperti itu. Mereka berupaya berkompetisi, menang, dapat hadiahnya, Hadiah. kelar urusannya. Iya, nggak tahu ini Lupa urusannya. janjinya gitu. Iya, dia pikir kan dia sudah menang. Selesai. Segalanya. Saya pikir kalau dibilang kompetisi di 2024 kayaknya aneh deh. Kalau dibilang kompetisi. Sebenarnya mereka ya. bertarung dengan diri sendiri kan. Iya, kayaknya agak aneh nih kayaknya ya. Makanya beberapa kali kalau dicoba dilihat ya, sampai sekarang ini kalau saya merasa ini kerisauan di diri saya sendiri. Oke. Curhat. Saya agak risih dengan ketika jabatan adalah sebuah prestasi. Padahal jabatan sesuatu yang biasa gitu. Anda hanya dipilih, setelah itu selesai, tidak ada apa-apanya. Bagi saya prestasi adalah ketika amanah itu dijalankan. Iya, tanggung jawab itu Tanggung jawab. dijalankan. Jadi ceritakanlah semua tanggung jawab yang telah benar-benar dijalankan. Ini baru jabatan, terpilih. udah lewat tanggung jawab, Bos. Tapi kita berharap teman-teman tidak seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya disclaimer ya, sebenarnya yang disampaikan oleh Nana bahwa politik harus kita pelajari, kita harus ikut di dalamnya. Iya. Gitu ya. Kita Siapa lagi, Kak? bukan orang yang jijik politik atau jangan tidak dong. mau dengar tentang politik seperti apa. Kita malah saling berharap, dan intinya kita mau lihat juga sih sebenarnya teman-teman menyadari tidak kebatasan diri nih. Iya. Kan? Betul. Kalau di agama ini kita harus tahu ini, kita punya tingkatan keimanan ini sampai di mana, baru kita mau uji sampai di mana nih. Nah gitu ya. Saya yakin para ulama juga banyak yang ingin tertarik gabung di politik, tapi banyak juga yang tahu, wah kayaknya ini satu langkah lagi maju ini. Masuk jurang ini. Maju kena, mundur kena ini. Maju ini, kan? Kayak gitu. Tapi kalau dari Angga sendiri gimana tuh? Kalau saya melihat justru yang membuat orang saat ini anak muda yang punya potensial, atau kemudian tokoh-tokoh masyarakat mungkin yang punya potensi untuk kemudian mengawal aspirasi masyarakat ini. Ini kemudian terhambat karena memang politik kita kan saat ini politik transaksional ini. Betul. Ini fakta. Ini fakta. Sehingga ketika kita masuk dalam partai dalam tujuan pengabdian tadi, ini terhambat dalam proses itu. Iya. Yang ditanyakan bukan kemudian Visi misi. apa Anda mau bawa ini, tapi berapa rekeningnya kan begitu. Nominalnya. Iya, karena kayaknya saya harus periksa saya punya deh. Iya. Saat ini kalau Pak Andi mungkin punyanya 100 juta, sudah selesai ini. Dapil nomor satu bisa jadi. Lolos. Satu kursi. Tidak, karena indikatornya bisa jadi itu. Kan cuma 2 indikatornya. Kalau bukan finansial, tadi dia punya basis data. Oke. Ya kan, ketokohannya, kemudian pamoritas dan sebagainya. Tapi ini belum tentu dipilih.
Betul. Betul. Kalau tidak punya finansial. Kita bicara fakta Iya. soalnya. Apalagi Fakta kan, lapangan. aduh, ngeri ini kan. Orang bilang ngeri-ngeri sadap ini barang ini kalau, ya kan? Tinggal itu mungkin. Padahal semuanya tadi betul politik yang semua orang ingin kemudian jangan alergi dengan politik itu betul. Karena memang di sana itu yang kita yang akan dibawa aspirasi masyarakat kan, diperjuangkan menjadi undang-undang, dikawal ini. Tapi pada faktanya ya tadi karena memang tadi instan dan kemudian dipilih dengan persoalan transaksional, sehingga lebih banyak kompromi yang terjadi di mana-mana. Yes. Itu yang terjadi. Sehingga kebanyakan hari ini banyak kemudian unek-unek kita atau persoalan kita yang tidak diperjuangkan. Benar. Yang ada ya pribadi dan partai itu pasti. Iya. Iya ya. Iya. Hanya persoalan kayak Bukalapak untuk persiapan Ramadan repot sana-sana dihubungi kan. Contoh. Kan seharusnya banyak yang support kan karena terkait UMKM dan lain-lain. Justru saya sepakat kalau kemudian hari anak muda pengusaha muda yang ingin maju, tadi kompetisinya kan sebenarnya kompetisinya pada persoalan ingin mencuri hati masyarakat supaya dipilih. Itu kompetisinya kan. Kan semua akan mengumbar janji, semua akan berkampanye, semua kan nih supaya kemudian mereka diperhatikan masyarakat dan dipilih begitu kompetisinya. Nah, yang saya harapkan anak muda ini punya ruang besar di sana memang. Sehingga juga menjadi mereka diuji di tempat yang mereka memang setujui DPRD. 5 tahun itu mereka ngapain aja. Apa saja di sana nih sudah dipilih kan. Jangan sampai justru yang punya kapasitas, yang punya janji-janji, yang punya ini justru kemudian tidak bisa memperjuangkan itu karena tidak terpilih begitu mungkin. Iya, itu juga ya. Sepakat itu. Atau yang malah terpilih malah tidak memperjuangkan. Malah tidak memperjuangkan ya. Jadi tidak ada yang terrealisasi. Yang seperti yang Nana bilang tadi ya. Iya. Kayak gitu ya. Karena memang tidak bisa menutup mata dan telinga faktanya. Yang terjadi di lapangan seperti itu. Oke, jadi kalau Kakak Buat so paham itu. Oke. Kita coba lihat siapa yang sudah bergabung ya. Ini ada Eki, ada Olan juga, ada Fazrul Islamila Bolo. Ini teman-teman HIPMI semua ya. Iya, halo semua teman-teman. Bendar HIPMI periode 2017-2020. Cocok. Reynaldi Sijo. HIPMI semua. HIPMI semua, Iya. teman-teman HIPMI. Cuma masalahnya dan menjadi ketakutan para anggota HIPMI hari ini kalau so sibuk maju dan mempersiapkan untuk pemenangan mereka masing-masing berarti so tidak berjalan program-program kerja HIPMI ini. Kebetulan HIPMI akan segera domisioner 2023 ya Kakak Angga ya. Tahun ini. Jadi Kita tidak membahas kita spesifik tidak lagi. ya. Betul. Jadi tanyakanlah tentang pengusaha muda yang mau berjuang. Betul. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu spesifik membahas lebih detail tentang internal HIPMI. Nanti boleh baku curhat di grup saja. Siap. Gitu ya. Nanti saya sambung akan kalau di grup. Iya, ada spesialis menyambung Kakak Andi. Iya. Tapi ini mengenai kalau bicara soal politik di 2024 ini berbicara soal kepemimpinan nih, kan? Kalau Kabua melihat kepemimpinan di dalam sebuah usaha, gitu ya? Iya. Dengan kepemimpinan di sebuah politik. Politik. Itu mirip tidak, Kabua? Harusnya kita bisa bedakan. Ketika kita kepemimpinan dalam usaha, itu kan konteksnya kita seperti seorang pemimpin dan karyawan. Nah, ada sebuah komunikasi yang kemudian antara pimpinan dalam sebuah perusahaan dengan karyawan itu lebih cenderung pada bagaimana tuntutan tanggung jawab dan persoalan gaji. Oke. Jadi dia bisa mengintervensi karena berkaitan dengan gaji. Digaji kerja. Berbeda dengan kepemimpinan di partai politik, katakanlah, atau di ya itu seperti kepemimpinan dalam partai politik. Itu lebih cenderung kepada tanggung jawab. Tanggung jawab DPRD, tapi gitu. atau DPRD. Tapi konteksnya tanggung jawab kerakyat itu beda lagi. Iya. Walaupun dia sebagai seorang anggota DPR ataupun ketua DPR, jadi ketua DPR atau ketua DPR itu kan dua tanggung jawabnya, tanggung jawabnya kepada anggota dan tanggung jawab kepada rakyat. Iya. Sementara anggota biasa atau katakanlah ketua komisi tanggung jawab lebih cenderung kepada rakyat. Ke atas itu hanya menyampaikan. Iya.
persoalan mau direspon atau tidak direspon, bahwa kewajibannya untuk menyampaikan sudah sampai. Oke. Jadi memang kalau menurut Kakak Boy ini beda nih berarti ya. Beda. Oke. Kalau dari kacamata Angga sendiri? Ini lagi. Kalau saya melihat sebenarnya begini, sama-sama punya tugas dan tanggung jawab. Oke. Yang pada intinya memang sebuah bicara tentang kepemimpinan, leadership. Ya. Makanya memang saya betul bersatu kenapa tidak berdampak langsung. Kalau menurut saya ada orang-orang yang hari ini menjadi pengusaha, dia punya target untuk usahanya pasti. Oke. Dia ingin seperti apa ke depan, 5 tahun mungkin seperti apa, 6 tahun seperti apa. Dan saya yakin semua orang yang hari ini punya target, dia tidak mau terganggu dengan persoalan-persoalan yang kemudian menghambat targetnya tercapai. Itu pasti. Nah, kita tahu teman-teman lain ya, teman lain mungkin sudah menganggap mereka sudah cukup layak dipilih. Jujur saja, kemarin saya ada beberapa teman-teman yang berkomunikasi mengajak ke partai juga untuk kemudian ikut sama-sama di pileg ini. Cuma lagi-lagi saya melihat saya punya kondisi yang Pak Andi bilang transaksi tadi, kurang ini berarti. bukan. Kalau itu ada donatur insya Allah siap. Oh iya. Rupanya ada donatur di Ada siap. belakangnya ya. Donatur Dubai siap itu kalau itu. Donatur Dubai. Tidak, saya lebih kepada takutnya kemudian saya belum mampu kemudian berjalan di dua sisi ini kan. Betul. Berbeda Ya, soalnya. betul. Memang pasti berbeda. Artinya membagi antara kepentingan bisnis sama kepentingan. Iya, karena memang politik. belum tercapai apa yang kita inginkan. Tentu seperti itu. Nah, seperti yang Idon tadi, Pak Coach bilang tadi, ini kita mengukur diri kita sendiri nih, mengukur. Oh iya. Ini bukan karena orang di istilahnya orang bilang orang paten dia akan dipantai gitu. Iya. So boleh nggak ketua, so cocok kan. So anak, kadang kan begitu. Oh, maksudnya agak yang lain juga tapatin ini berarti. Iya, Sedikit ya. mau tidak mau hal itu Ada. harus mereka akui. Oh, Gitu. iya. Makanya sebenarnya ada sebagian orang yang maju karena tadi hasil paten kemudian dia mau mencoba, Iya. Uji coba. kan merespon hasil paten itu kemudian Betul, mencoba. betul, Ada juga betul. orang memang betul dia suruh rasionalkan ini. Dia niat memang. Niat memang maju. punya Dia finansial, rencanakan nih. iya, Oh, kondisi oke, keluarga oke. so aman, bisnis so selesai, so aman. Oke. Sudah, kayaknya susah bertarung ini. Itu persoalan kan. Tapi yang mau coba-coba ini kadang-kadang itu lagi kan begitu. Nah, kita orang tidak mau dalam persoalan itu gitu maksudnya. Seperti itu mungkin. Saya begitu. Cuma dari kepemimpinan mungkin sama karena leadership kan kepemimpinan dari itu. Baik partai ataupun usahanya. Nana mau tambahkan? So panjang lebar sekali kan dari Kakak Buat ini. Tapi memang masalah leadership ini Masih Kak, ada tambah. Masih ada, berarti berkoma tadi itu. Iya. tapi memang masalah leadership ini di semua lini Kak, itu ada baik di partai atau di sebagai basic pengusaha itu sendiri gitu. Iya. Karena sebagai pengusaha ya pasti dia adalah bosnya. Kemudiannya dia punya karyawan dan lain sebagainya. Tentu mau karyawannya bertahan, dia harus punya sifat kepemimpinan tadi. Bagaimana Kakak pengusaha, Kakak Angga? Udah siap, so cocok itu. Nah kalau di politik juga sama, sudah dijabarkan sama Kakak Buat Cocok. tadi kan soal tanggung jawab, bagaimana tanggung jawab ke atas, tanggung jawab pemimpin ke masyarakat. Betul. Kalau Nana sendiri melihat tokoh-tokoh muda, pengusaha muda ini lebih tertarik ke politik, itu dominannya lebih kemana? Kayak pengabdian seperti yang disampaikannya kalau Angga, boleh atau jujur Li, benar-benar ingin meningkatkan profit bisnisnya? jujur Li ya. Jujur Li ya. Mantap Jujur ketua Li kakak ini. sebenarnya masih 50-50. Oh, ada masih 50. yang menurut pandangan saya Kak. Menurut pandangan saya ada yang Artinya memang tidak semuanya ya. iya, tidak semuanya semua. kita tidak pukul rata. Tapi memang ada yang beberapa orang yang memang Nana tahu mempersiapkan diri. Jauh sebelum Pileg 2024 Oke. sudah bernaung di partai, sudah masuk berbagai organisasi, sudah berkecimpung lah di dunia sana yang memang targetnya mau duduk di DPRD. Berarti memang sudah belajar di partai Iya, kan, di belajar kader di situ kader. ya. Karena kan harusnya kita jangan bikin ini sebenarnya kita boleh uji coba, cuma jangan sebaiknya kalau kayak kita di HIPMI itu kita misalnya ada proses pengkaderannya gitu supaya kita Oke. paham mengerti, karena kan kalau memang punya visi dan misi yang jelas gitu tujuannya untuk kesejahteraan, untuk membangun Kabupaten Banggai, Betul. ya harusnya kita melalui proses itu gitu. Seharusnya kan lakukan pengecekan dulu ke semua partai visi misinya seperti apa gambarannya kan begitu ya biasanya ya. Kalau memang serius, oh kayaknya partai ini cocok dengan Cocok saya dengan nih. saya. Tapi ya ada yang beberapa menurut saya memang masih
kanak patende. Oh, iya. Oke, masih maju. labil. Siapa saja coba, itu? Kenapa sama semua? Maju saja. Oh, coba tes dulu tuh, tes. Tapi ya pasti memang semua entah itu serius karena sudah apa namanya tadi? Dipersiapkan sebelumnya atau mungkin mereka masih uji coba, itu pasti mereka punya satu tujuan ya terkait dengan usaha mereka ya pasti ya. Bahkan kita pun kalaupun kita maju, kita pasti bagaimana caranya supaya kita dan orang-orang di lingkaran kita dan teman-teman dan secara umum masyarakat tuh kira-kira bagaimana bisa sejahtera lah, karena memang ya pemangku kebijakan ada di sana gitu. Kalau Nana nih terjun di dunia politik, sebenarnya aspek apa saja yang punya kaitan dengan bisnis? Apa saja? Iya. Kalau tadi kan biasa salah satu pengambilan kebijakan mungkin ya. Selain itu apa lagi itu? Urus Bisnis. proyek ya bukan ya? Tidak cuma itu ya, tidak mungkin ya. Tidak mungkin ya ada Iya, proyek-proyek, tidak lah. Ada. Ada ya. Jadi kan ada namanya pokir. Ada. Oh, iya. Tapi pokernya bisa juga berdampak pada pelaku UMKM atau Oh, teman-teman iya. pengusaha. Betul. Kan Ya, tinggal bisa tergantung tadi. bagaimana Tergantung potongannya ya. melibatkan. Oh, beda itu ya. Itu jantan lebarate. Jantan lebarate kakak Angga ya? Makanya 2024 ini mereka diuji di sini. Kita melihat Oke. siapa yang berkomitmen dengan itu. Yes. Kalau teman-teman muda hari ini anggaplah 5 orang, atau kita bicara HIPMI lah, anggap teman HIPMI saat ini yang maju semua jadi anggota DPRD. Nah kita uji situ Iya. siapa betul-betul yang tadi, yang betul-betul mereka mewakili teman-teman pemuda pengusaha, siapa yang tidak kan begitu. Siapa yang tidak? Oke. Jadi Mau di situ, diuji, orang memang uji juga harus dorang di ya. situ, iya. Orang uji juga dorang. Kalau saya sendiri ini bukan meragukan sih sebenarnya, tapi memang kalau kita melihat teman-teman yang peduli dengan alam, berarti dunianya memang sebelumnya memang penuh dengan kepedulian tentang alam Iya, sebelumnya. betul. Artinya kalau kita duduk dengan dia ngobrol soal alam, dia bisa cerita banyak Banyak hal. kayak gitu. Tapi beda dengan orang yang tidak peduli atau tiba-tiba peduli ketika kita ngobrol tentang dia tentang alam, dia hanya bisa cerita 1-2 hal kayak gitu, karena dia memang tidak mendalami. Kayak kakak Buah ini kalau saya tanya tentang Muhammadiyah, kayaknya terus bisa tutup podcast ini. Dia Satu- dijuai. Kayaknya satu benar. minggu. Iya, karena memang didalami hal ini. Nah, sekarang ini yang sangat menantang adalah ketika teman-teman maju, teman-teman mencoba mengangkat isu apa tuh di Ya, itu paling penting ya, sebenarnya. benar nantinya. Contoh nih mau angkat tentang UMKM. Seberapa tinggi pengetahuan teman-teman tentang UMKM di Kabupaten Banggai? Seberapa tahu teman-teman tentang psikologi UMKM di Banggai? Dan seberapa majunya teman-teman UMKM di Banggai gitu. Itu penting sekali. Kebanyakan malah yang kita ketemu UMKM. Tanya UMKM di Banggai ada Bagaimana? berapa? Dia sebut semua nama-nama yang keripik. Oh iya. Hal itu udah tahu semua kita. Sekarang bagaimana progresnya? Seperti apa perkembangan teman-teman di UMKM? Apa yang teman-teman di UMKM perjuangkan saat ini? Apa kendalanya? Itu contoh di salah satu bidang, contoh di UMKM. Dan itu sangat menantang tuh kalau tidak bisa dicerita tentang kalau memang kita peduli ini nih. Contoh kita di HIPMI nih bicara soal pengusaha. Kan agak sangat menantang kalau informasi mengenai pengusaha muda itu sedikit di HIPMI. Ya. Nah itu padahal itu kita boleh dibilang satu-satunya wadah yang seharusnya punya informasi paling banyak kan tentang Betul. informasi itu. Cocok. Kan nggak mungkin, siapa yang punya lebih banyak dari kita seharusnya tentang data-data pengusaha muda, Kita kan wadahnya. pengusaha muda, kita wadahnya Wadahnya. dong. Masa kita nggak tahu tentang bagaimana pengusaha muda di Kabupaten Banggai, siapa yang saat ini lagi merintis ingin bangun, siapa yang saat ini mulai jatuh, siapa yang saat ini mulai lagi besar-besarnya. dan seberapa besar. Iya. Contoh teman-teman yang saat ini yang sudah mulai teman-teman di Drive yang saat ini sudah mulai menjelajahi se-Indonesia Raya kan, sudah sampai sejauh mana langkah teman-teman dan seberapa jauh pengetahuan HIPMI tentang itu contoh. Ya. Kan akan sangat gimana ya, kayak rancu ketika bicara pengusaha muda terus kita nggak punya data informasi itu. Gimana itu Angga tuh? Sebenarnya begini, yang gampangnya ini atau yang memudahkan kita untuk kemudian menilai siapa yang layak kemudian tidak layak. Kalau Kak Buat tadi bicara Muhammadiyah, memang beliau sudah jiwai. Iya betul. Kalau bisa dibilang darah Kakak Buat ini memang darah hijau Muhammadiyah memang kan begitu. Darah Ini hijau. saking kemudian Biasa saya dengar darah biru sekarang. Nanti sekarang ini malam darah hijau. Ini karena memang beliau betul-betul
tidak hanya berorganisasi sama dia, tapi betul-betul ingin memperjuangkan Muhammadiyah ke depan, kan begitu. Dia paham visi-misi Muhammadiyah seperti apa. Nah, teman-teman anak muda saat ini, pengusaha muda yang maju ini, kalau kita kemudian mau mengukur mana yang betul-betul mewakili teman-teman UMKM atau pengusaha ini, yang paling gampang kita melihat dia punya kurikulum vitanya dulu mungkin. Perjalanan dia punya karirnya. record mereka, ya kan? Organisasi mana, mungkin dari sekolahnya sampai kuliah sampai kemudian berorganisasi, kan bisa dilihat itu. Oh, ini yang seperti sini. Sambil juga kemudian kita memperhatikan aktivitas hariannya. Sama di organisasi ataupun di luar. Tapi gampangnya begitu. Tapi kalau coba lihat isi dompet duluan besok. Kayaknya di HIPMI tidak masuk ini, kayaknya agak susah kan? Iya, itu biar HIPMI. Kayaknya agak sulit ini. Kayaknya agak berat kalau itu. Terus beralih ke yang lain kalau soal itu dulu saya. Nah, betul, tapi memang benar kita realistis, harus cek kurikulum vitae-nya ya, seperti apa perjalanan hidupnya. Iya, betul. Iya. Dan itu boleh dikonfirmasi ke orang-orang sekitar. Boleh, terus dibuat itu. Tapi kalau kakak buat sendiri melihat orang-orang yang sebenarnya punya kepedulian yang benar-benar ya, supaya teman-teman di luar sana tidak tertipu dengan bahasa-bahasa kampanye biasa. Biasa janji manis. Iya. Untuk UMKM yang lebih baik, padahal dicek-cek, kayaknya tidak pernah datang di UMKM dan lain-lain gitu ya. Kalau datang saja cuma datang. Nah, itu gimana Kak Bu? Jadi saya kira bahwa orang harus berpikir dulu bahwa ketika dia, kan selama ini orang berpikir bahwa pengusaha itu, kita kembali dulu bahwa seolah-olah bahwa pengusaha itu dia punya usaha cukup besar. Oke. Meminjam istilahnya Mantum Romi, kita ini bukan pengusaha tapi pengusaha. Pengusaha. Jadi untuk terjun dan meyakinkan orang memang cukup berat, apalagi mau berspekulan. Jadi untuk terjun saja ke UMKM itu berani berspekulan, karena pertama persoalan modal, yang kedua apa yang saya mau tawarkan ke orang. Ketika tidak punya modal dan kita tidak punya nilai apa yang mau ditawarkan ke orang, terus bagaimana kita mau meyakinkan orang begitu? Jadi dalam banyak hal, bahwa salah satu dari sekian banyak itu, bahwa kita mampu meyakinkan orang bahwa kita memang punya usaha, ya, kita punya usaha, dan tidak selamanya bahwa untuk terjun ke dunia usaha itu harus dengan modal yang cukup besar. Apalagi sekarang sebagian pemodal besar itu menanamkan modal kepercayaan. Silakan kamu pakai ini, jual ini. Nanti persoalan pengembalian itu sekian bulan atau setiap ada laku, baru store. Setiap periode. Jadi intinya bahwa yang kita harus pegang adalah kepercayaan dulu. Jadi turun ke UMKM atau turun ke dunia usaha itu tidak hanya persoalan untungan rugi, tapi juga ada nilai sosial dan kepercayaan di situ. Benar sih. Kalau sudah hanya soal untung rugi, kapitalis sekali. Kapitalis sekali memang langsung bahas untung rugi. Iya, benar. Saudara Olan, saudara semua ini sukses, salam pengusaha, pejuang pengusaha. Salam sehat Kakak Olan. Sehat ya. Sehat sudah. Alhamdulillah. Iya. Jadi memang begitu Kakak Buah ya? Iya. Apa tadi Kakak Buah bilang? Jadi terkait dengan persoalan kepercayaan. Iya. Ketika kita akan terjun ke dunia usaha atau UMKM. Nah, yang namanya persoalan berkaitan dengan kepercayaan, bersentuhan dengan orang lain, termasuk itu UMKM, itu jangan pernah lepas, jangan pernah bohong namanya kepercayaan. Ini ada satu pertanyaan ke Kakak Buah ini tentang soal pilihan beliau dapil satu caleg gitu ya. Ini langsung kontan. Kemain. Tapi Kakak Buah kalau di politik ikut kan? Tetap ikut pemilihan dan lain-lain, tetap ada yang didukung kayak gitu, tetap ikut kan? Insya Allah tetap. Karena jangan golput. Kalau wakil, jadi saya punya prinsip, bukan hanya wakil rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, yang memilih pun akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Jadi tetap saya memilih. Persoalan siapa dan siapa itu ada kajian saya, track record. Kalau meminjam istilahnya tadi sekretaris Sekum ini,
Track record seorang kita harus tahu. Iya. Seberapa besar yang kemudian dia mampu memberikan kontribusi sebelum dia mencalonkan. Itu kita harus lihat tahu. Jadi memang sebenarnya kita juga memilih. Gitu ya. Cuma tidak sevulgar yang lain mungkin ya. Jadi bagi saya persoalan politik itu persoalan rasa. Oke. So terus. Agak-agak panjang ini. Nana juga ikut Nana kalau di ini. Nanti. Gitu ya. Tapi dukung ada. Dukung ada. Adalah, tapi sekarang sih masih dalam tahap pemantauan sebenarnya. Ke rumah besok. Iya, karena dapil berato sampai tampan dapil ini kan ya, dapil neraka. Jadi memang orang harus memilah baik-baik kan. Benar. Supaya seperti yang kakak buat bilang susah dihubungi. Iya. Betul. Supaya ketika saya bilang kalau dorong duduk ketika mau datang silaturahmi untuk diskusi. Siap. Bisa. Iya, biasanya kayak orang bab pinjam uang ini. Iya. Bab pinjam, halus-halus. Begitu ditagih, Agak-agak dia balas marah. orang dimaki kan? Iya. Mana ini cuma bantu itu? Cuman begitu nggak so tagi. Ibi. Cuma bantu bahas sebar-sebar brosur. Iya. Iya. Contoh. Tapi memang ini berarti memang kita coba kembali ke teman-teman yang di HIPMI sebenarnya kan ini kita punya kader 4 ya, kader HIPMI 5 yang lagi maju nih. Sampai sejauh ini HIPMI pernah tidak menguji teman-teman? Karena atas nama kader HIPMI nih. Maksudnya sampai di mana nih teman-teman punya harapan gitu ya, pandangan, terus niat terkait UMKM atau pengusaha muda di Kabupaten Banggai. Mungkin ini lebih ke Angga ini ya. Iya. Saya lempar ke Sekum ya. Di rumah saya takut sekali yang begini. Saya menghindari karena sensitif. Karena persoalan jabatan sekretaris sih. Iya. Tapi apa boleh buat? Saya lihat yang nonton dari tadi ini anak HIPMI nih, kayaknya boleh nih dibahas kan? Kita ini diuji juga di sini nih. Sebenarnya begini, kalau saya sih teman-teman kan sudah bisa menilai. Artinya hari ini teman-teman pun yang maju, yang hari ini teman-teman yang berniat untuk ingin mengabdikan diri di DPRD, teman-teman sudah tahu siapa orangnya. Tinggal teman menilai kan begitu mas saya. Yang pastinya saya bisa sampaikan bahwa hari ini HIPMI sukses dalam hal mengkrit kader-kader muda ini untuk kemudian bisa ikut bertarung atau kemudian ikut berkompetisi di hajatan 5 tahunan, yaitu pileg seperti itu. Dan hari ini yang kita pastikan bahwa tidak ada intervensi tentang pilihan kemana gitu maksudnya di HIPMI, ya kan begitu. Makanya memang alhamdulillahnya semua kemudian tetap masih menjaga persaudaraan, masih menjaga silaturahmi. Dibuktikan ini kemarin kita sempat berfoto dengan teman-teman yang beda pilihan, bahkan bukan pilihan, beda partai bahkan kan. Nah, ini membuktikan bahwa saya juga sebagai sekretaris HIPMI memastikan bahwa HIPMI tetap HIPMI gitu ya. Teman-teman kemudian mau bertarung silakan begitu. Yang pasti tidak ada juga penggiringan organisasi ke arah mana maksud itu. Sehingga memang HIPMI tetap berjalan sesuai dengan organisasinya. Teman-teman pun berjalan sesuai dengan keinginan teman-teman seperti itu. Mungkin begitu yang bisa kita maknai seperti itu. Saya begitu. Berarti memang tidak ada ini ya, memang cuma atas nama kader saja. Karena kader HIPMI jadi kita support. Ya gitu saja. Sebenarnya kan kalau bicara tentang HIPMI ini kan tidak ke cuma daerah saja. Bahkan kemarin kalau saya ada di yang saya punya statement di koran kan sampai ke kepala desa pun kemudian kita dorong. Oke. Kader kita untuk kemudian terpilih. Nah, kalau kita melihat sampai ke atas ini bahkan kalau yang di pusat bukan cuma pileg bahkan kelas menteri kan yang diperjuangkan. Iya, betul. Dan terbukti itu. Kader-kader hebat kita, kader-kader HIPMI yang hari ini menteri kan banyak, hampir 3. Bahkan yang sudah tidak menteri kan banyak. Nah, ini membuktikan bahwa HIPMI memberikan ruang seluasnya kepada anak-anak muda, kepada teman-teman kader untuk ayo sama-sama berjuang. Oke, untuk ke Kakak Buah nih. Kakak Buah kan tadi sudah dijelasin sedikitnya Angga tentang itu. Nah, kalau kita melihat nih, kalau di bisnis itu biasanya dasarnya itu tidak saling percaya kalau bisnis biasanya ya. Makanya bisnis sistemnya harus dibuat sekuat mungkin. Dan dasarnya itu sistem kuat itu dibuat dari ketidakpercayaan atas sebuah sistem, bukan ke personalnya. Iya, jadi
Makanya ada MOU dan lain-lain kalau di bisnis, supaya kita menjaga hati-hati yang tidak terluka nanti di belakang, kan?